Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Anggraini NPM 20 170 12 0019. Di sini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan yang telah saya buat. Yang mana pertanyaan pertama mengemukakan menjelaskan komponen dari pengukuran epidemiologi penyakit tidak menular. Yang pertama ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang pembilangannya merupakan bagian dari penyebut. Proporsi digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel dan penyakit. Ratio. Ratio adalah perbandingan dua bilangan yang tidak saling ketergantungan. Ratio digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian. Ratio X per Y K. Ratio dapat juga dinyatakan sebagai perbandingan. Ratio X berbanding Y sama dengan 1/2. Rate adalah perbandingan suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut. Rate digunakan untuk menyatakan dinamika dan kecepatan kejadian tertentu dalam masyarakat. Rumus rate X, Y, K. X sama dengan angka kejadian, Y sama dengan populasi risiko, K sama dengan konstanta angka kelipatan dari 10. Pengukuran angka kesakitan atau morbiditas, yaitu derajat sakit, cedera, atau gangguan pola suatu populasi atau disebut juga penyimpangan dari status sehat dan sejahtera yang biasanya dinyatakan dalam angka insidensi dan prevalensi yang umum. Pengukuran angka kematian atau morbilitas, jumlah kematian yang digunakan untuk tingkat penyakit dengan tingkat kematian tinggi. Kemudian menjelaskan pemanfaatan incident rate IR untuk pengukuran faktor risiko. Incident rate adalah frekuensi penyakit baru yang terjangkit dalam masyarakat di suatu tempat atau wilayah ataupun negara pada waktu tertentu. Incident rate jumlah penyakit baru per jumlah penduduk berisiko K. Manfaat incident rate: mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi, mengetahui risiko untuk terkena masalah kesehatan yang dihadapi, mengetahui beban yang harus diselenggarakan oleh suatu fasilitas penyelenggara kesehatan. Mengemukakan menjelaskan jenis-jenis faktor risiko. Faktor risiko adalah segala sesuatu yang mempengaruhi perubahan terhadap sebuah penyakit, contoh kanker payudara. Setiap kanker memiliki faktor risiko yang berbeda-beda dari satu sama lainnya. Faktor risiko dapat dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, faktor yang tidak dapat diubah, yaitu seperti usia dan juga jenis kelamin. Faktor kedua adalah kebiasaan pribadi seperti kebiasaan merokok, minum minuman keras, serta pola makan dan faktor yang berhubungan dengan lingkungan. Mengemukakan menjelaskan analisis faktor risiko. Analisis faktor risiko dilakukan dengan cara pendeteksian dini, pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular atau PTM. Utama meliputi perilaku seperti merokok, pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, stres, konsumsi minuman beralkohol, serta menindaklanjuti secara dini yang ditemukan melalui konseling kesehatan dan segera merujuk fasilitas pelayanan kesehatan. Di samping itu, analisis faktor dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap suatu penyakit. Dan yang terakhir, mengemukakan, menjelaskan, memberikan contoh studi risiko pada epidemiologi penyakit tidak menular. Contoh kasusnya pada penyakit jantung koroner. Penyakit arteri koroner dipicu oleh penumpukan plak dinding pembuluh darah arteri memasuk darah ke jantung, serta bagian tubuh lain. Plan ini terbentuk dari kolesterol dan zat lain yang mengendap di dalam arteri. Arteri akan menyempit, mengeras akibat plak yang terus menumpuk. Beberapa faktor risiko terpenting penyakit jantung koroner: kadar kolesterol total dan LDL tinggi, kadar kolesterol HDL rendah, tekanan darah tinggi atau hipertensi, merokok, diabetes mellitus, kegemukan, riwayat keturunan penyakit jantung koroner dalam keluarga, dan kurangnya olahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.